Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahyani Rahmanovianti dengan NPM 12120200032 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan mengulang kembali materi sekaligus memberikan tutorial bagaimana cara menginput dan menyimpan data, mengimport dan mengekspor data, serta membuat data statistik deskriptif pada SPSS. Buka aplikasi SPSS-nya, kita lihat di data view ini kosong, belum ada data, variabel view pun juga kosong. Sekarang di data view ini kita isi data dulu, bebas. Di sini saya mau isi angka, bebas saja. Saya mau isi 85, 54, 65, 23, 75. Untuk kolom kedua ini saya juga mau isi angka bebas 54, 99, 62, 35. Nah, yang ketiga saya juga mau isi angka bebas juga dan 84. Untuk yang ketiga ini saya isi angka juga, tapi kali ini range-nya itu di antara 1 dan 0. Jadi, contohnya pertama saya isi 1, 0, 1, 0, 1. Untuk yang kelima ini, saya mau isi berupa huruf. Misal, FEB, FK, FTI, FK, FEB. Nah, kita sekarang pindah ke variabel view-nya. Di sini udah ada data berdasarkan yang kita input sebelumnya nih. Pertama, dari name dulu. Name ini untuk memberikan nama dari variabel yang ada di data view ini. Kan di sini adanya var 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa gantinya. Misal, di sini kita isi tinggi, lalu berat, usia, gender, fakultas. Kita lihat di data view lagi, dia sudah berubah. Lalu yang kedua itu type. Jadi type ini itu untuk mengisi, jadi tinggi ini tuh datanya berbentuk numerik, berat itu berbentuk numerik, usia itu berbentuk numerik, gender berbentuk numerik, fakultas berbentuk string. Kenapa dari tinggi ke gender ini berbentuk numerik? Karena di data view ini saya isinya dari tinggi ke gender ini berbentuk angka, di mana angka itu numerik. Selanjutnya untuk fakultas kenapa string? Karena di fakultas data view ini saya isinya berupa huruf. Sebenarnya ini bisa diubah bebas, banyak pilihan dari numerik, koma, dot, scientific, dan sebagainya. Kita next ke yang ketiga, ada width. Width ini itu untuk menentukan berapa banyak angka atau huruf yang kita inginkan dalam satu kolom. Jadi kan ini dari tinggi sampai berat, diisinya ini 8, dan fakultas itu 3. Jadi untuk tinggi sampai dengan gender ini, kita hanya bisa isi maksimal 8 angka. Jika diisi 9 angka itu tidak bisa. Begitupun untuk fakultas. Hanya bisa diisi maksimal 3 huruf saja. Lalu yang keempat itu ada desimal. Desimal itu berarti banyaknya angka di belakang koma. Di data view ini
banyaknya angka di belakang koma kan 2 ya. Nah, di sini saya mau ubah jadi 0, jadi tidak ada angka di belakang koma. Ini juga ganti 0. Nah, kenapa fakultas di sini udah 0? Karena fakultas dibentuk huruf. Jadi tidak ada desimalnya. Kita lihat lagi ke data view, di sini udah nggak ada angka di belakang koma. Sudah jadi satuan semua. Lalu yang ke-5 ada label. Label ini maksudnya itu untuk memperjelas arti dari name atau variabel ini. Misal kalau kita namain hanya tinggi saja, kan bingung ya, ini tinggi apa, tinggi siapa gitu. Jadi lebih baik kita isi, misal tinggi mahasiswa di Universitas Yarsi. Yang kedua, misal berat mahasiswa di Universitas Yarsi. Yang ketiga, misalkan usia mahasiswa di Universitas Yarsi. Yang keempat pun juga sama, gender mahasiswa di Universitas Yarsi. Kelima, fakultas mahasiswa di Universitas Yarsi. Nah, untuk yang ke-6, selanjutnya ini ada values. Values ini bisa diartikan sebagai mengartikan angka yang ada di data sebelumnya. Jadi gini, misalkan kalau untuk tinggi sampai dengan usia, kita tulis angka itu jelas. Misal tingginya 85, beratnya 87, usianya 12. Namun untuk gender agak aneh. Kalau gendernya 1, itu pasti orang yang nggak tahu akan nanya 1 itu apa, kenapa 1. Nah, supaya orang-orang pun paham, jadi kita tambahin keterangan di sini 0 untuk perempuan, kita add 1 untuk laki-laki. Nah, udah kita add. Lalu untuk selanjutnya ini ada missing. Missing ini saat ini kita lewatin saja dulu. Selanjutnya ada kolom. Kolom ini kurang lebih sama dengan width, menentukan banyaknya angka atau huruf dalam kolom tersebut. Yang selanjutnya ada length. Length ini berarti untuk membuat rata kanan atau rata kiri atau center pada data view tadi. Kita lihat di sini, dia ada rata kanan, ada rata kiri. Sekarang kita mau coba ubah ke center semua ya. Center, 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 ini center, center. Nah, jadi datanya di tengah-tengah semua. Selanjutnya ini measure. Measure ini kita lihat menunya, ada scale yang berarti skala, ordinal yang berarti tingkatan, misal dari besar ke kecil, dan nominal yang berarti pelabelan atau pengertian angka dalam statistik seperti gender tadi. Untuk tinggi kita isi scale, berat juga scale, usia juga scale. Nah, gender ini kita isi nominal. Fakultas pun juga nominal. Untuk role saat ini kita lewati saja dulu. Lalu kita ke data view. Nah, data kita saat ini sudah selesai. Berikutnya saya akan memberikan cara untuk menyimpan data ini. Jadi kita pilih icon ini, save this document.
Nah, kita pilih lokasi di mana kita mau simpen data ini. Nah, saya akan nyimpan di sini. Ini sesuai keinginan saja. Sebentar, maaf. Nah, di sini kita ganti dulu file name-nya jadi latihan SPSS. Nah, tipenya ini sesuai keinginan kita. Di sini ada banyak tipenya, dari mulai Stata, ada Excel, ada SPSS juga, dan sebagainya. Saya mau menyimpan dalam bentuk tipe SAV ini. Lalu kita save. Nah, data kita ini sudah tersimpan ya. Kita file new datain aja lagi untuk membuat data baru. Nah, selanjutnya ini saya mau memberikan tutorial atau cara untuk mengimport data. Nah, caranya ini ke file, kita cari data apa yang mau diimport, lokasinya dicari, habis itu kita cari tipenya dulu, karena saya mau importnya itu data Excel, jadi kita pilih Excel. Nah, ini muncul, saya mau pilih data ini, latihan import dan ekspor. Kita open, di sini nanti muncul. Nah, ini di checklist aja, lalu ini sheet 1 karena memang hanya sheet 1 saja, lalu oke. Nah, sudah terimport datanya. Selanjutnya cara untuk mengekspor data itu sama saja, klik save this document, kita ganti namanya sesuai keinginan, misal ekspor. Ini pun tipenya juga kita ganti, karena ekspor saya mau filenya berubah dari SPSS ke Excel. Nah, kita save. Udah selesai untuk tutorial cara import dan ekspor data. Selanjutnya ini kita buka data baru dulu. Nah, selanjutnya saya memberikan cara untuk membuat data statistik deskriptif. Nah, pertama kita buka dulu data yang akan kita gunakan di icon ini, lalu kita cari datanya. Karena datanya itu Excel, jadi kita ubah dulu ini ke Excel. Nah, saya mau masukin data Geosal, open. Oke, sini muncul beserta variabel view-nya juga. Lalu untuk mengubah menjadi statistik deskriptif itu analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Nah, di sini pilih apa saja yang kalian inginkan untuk ada di statistik deskriptif nanti. Kalau saya pilih semuanya. Klik ini, lalu kita lihat option. Nah, option ini itu untuk bisa kalian klik jika kalian membutuhkan data apa saja. Karena saya membutuhkan data ini, jadi sudah cukup. Kita continue, lalu oke. Nah, datanya udah keluar. Ini deskriptif statistik. Artinya di salary ini dengan sampel 196, nilai minimumnya 223, nilai maksimumnya 14822,
MEAN-nya 1296,23 dan standar deviasinya 1411332. Begitupun seterusnya. Di sini saya ingin memberikan sedikit informasi jika nilai standar deviasi ini kurang dari MEAN, maka dapat dikatakan data tersebut kurang bervariasi. Namun apabila sebaliknya standar deviasi ini lebih dari MEAN, dapat diartikan data tersebut sangat bervariasi. Sudah cukup tutorial dari saya. Kita buka data baru dulu. Sekian tutorial dari saya. Yang pertama tadi ada menginput data, ada mengimport data, mengekspor data, serta membuat data statistik deskriptif. Sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.